Oke, kembali lagi kita pembelajaran trigonometri ya. Ini pertemuan selanjutnya. Kita bahas dulu bagaimana nilai perbandingan trigonometri di berbagai kuadran ya. Jadi kalau kita gambarkan dengan Kartesius ya, ini ada 4 kuadran ya. Kuadran pertama itu sudutnya mulai dari 0 sampai dengan 90 derajat ya. Kalau kuadran yang kedua yang ini ya. Jadi sumbu Y dengan sumbu min X ya. Itu sudutnya berada antara 90 sampai dengan 180 derajat ya, di atas 90. Kalau kuadran yang ketiga berarti di atas 180 sampai dengan 270 ini ya, yang digunakan sumbu min X dan sumbu min Y ya. Sedangkan kuadran yang keempat ini adalah sudutnya itu 270 derajat ya, di atas 270 derajat sampai dengan 360 derajat ya. Oke, kita lihat nilai perbandingan sinnya ya. Kalau sin alfa ya, ini sudutnya, berarti di depan sudut alfa itu adalah Y ya. Ini depannya, oke, ini sampingnya, ini miringnya. Ya, pertemuan selanjutnya kemarin sudah kita lakukan ya. Berarti sin alfa sama dengan Y per R, sisi miringnya. Cos alfa sama dengan X per R ya. Tangen alfa sama dengan Y per X. Ini semuanya positif. Jadi kalau kuadran yang pertama semuanya itu adalah positif. Oke, nilainya ya. Nah, kalau kita lihat kuadran yang kedua ya, sin alfa itu adalah Y per R ya. Y-nya ini sumbunya yang positif ini ya. Ini udah saya buat di sini dengan R, berarti sinnya positif. Cos alfa min X per R, berarti nilai cosnya negatif. Oke, tangennya ya Y per min X ya, ini negatif. Jadi tangennya juga ini negatif. Maka kesimpulannya kalau kuadran 2 ya, apa yang positif? Yang positif adalah nilai sinnya. Oke, dari kuadran yang pertama semuanya ya. Kalau kuadran yang kedua sinnya nilainya positif. Kalau kuadran yang ketiga, kalau kita lihat perbandingannya ya, ini saya buat segitiganya, ini alfanya, berarti ini nanti depannya ya, ini sampingnya. Oke. Maka kalau kita buat perbandingan seperti ini, maka sin alfa, oke, sin alfa itu kan depan per miring, oke. Berarti ini kalau ini alfanya, berarti depannya, berarti di sini adalah ini min X ya, oke, min X per R. Oke, kalau seperti ini ya. Tapi kalau di sini alfanya berarti ini sudutnya gitu ya. Oke, ini negatif. Oke, kalau cos alfa berarti cos alfa itu samping ya. Ini sampingnya pemiring. Ini min Y per R gitu ya. Tapi kalau di sini dia alfanya berarti min Y per R gitu ya. Oke, tangannya ini min dengan min plus. Maka kesimpulannya kalau KW3 yang positif itu adalah tangennya ini. Jadi nilai tangen itu positif. Gitu ya. Oke, kalau kuadran yang keempat ya, nilai sinnya negatif ini. Kalau ini alfanya kita buat, oke, ya, berarti depan dengan R. Ini R-nya ya. Ini dia negatif dia, sinnya, cosnya positif. Oke. Tangennya negatif, maka kesimpulannya kalau dia KW4 ya, sudutnya itu di atas 270 sampai dengan 360 ya. Jadi ini semuanya satu putaran 360. Maka yang positif adalah cos alfa. Oke? Maka kesimpulannya cara mengingatnya, Anda ingat aja ini asal. Asal itu artinya semuanya positif saja. Ya, saja itu artinya sinnya yang positif, ini sin, S-nya diambil huruf pertama ya. Asal saja tahu, berarti T tangen caranya ya. Ini aja cara mengingatnya. C itu artinya cosnya positif. Oke, ini harus dipahami. Tujuannya apa? Ini menghitung ya sudut di KW1 kan itu tidak ada perubahan ya. Maksudnya itu kalau sin 30 Anda sudah tahu sebelumnya ya, itu setengah ya, nggak usah kita perhitungkan di sini ya. Oke, yang kita hitung itu adalah kuadran yang kedua, ketiga dan keempat nantinya. Oke, kuadran yang kedua ya. Jadi kalau kuadran yang kedua
ini sin tetap sin, ya. Tapi dilihat kalau kuadran kedua tadi sinnya positif, makanya ini positifnya, ya. Tidak ada tandanya, berarti positif ini, ya. Cos min cos, karena KW2 cos negatif, ya. Ini tidak berubah, cos cos, ya. Tapi tetap dia min. Tangen jadi min tangen. Oke? Nah, contohnya ini, contoh. Tujuannya apa? Ini dia, ya. Tentukanlah sin 120 derajat. 120 derajat itu di atas 90, ya. Ini berada di KW2. Karena di atas 90 derajat. Tadi ini kita buat, ya. Oke. Maka berapa sin 120 derajat? Berarti gunakanlah ini. Itu maksudnya, ya. Maka kita cari sin 120 derajat ini ditukar, itu sama artinya 180 derajat. Supaya 120 berarti dikurangi berapa ini 180 nya? Ini dikurangi dengan 60 derajat. Artinya sin 180 derajat dikurang 60 derajat itu kan 120 derajat. Oke, ya nih, ya. Alfanya diganti dengan min 60 di sini, ya. Maka ini kan positif. Maka Anda buat sin ini positif 60. Ini, ya, alfa. Begitu caranya, ya. Maka ini hasilnya berapa? Berapa nilai sin 60? Ini harus bisa kuadran yang pertama, ya. Sin 60 itu adalah setengah akar 3. Maka nilai daripada sin 120 derajat adalah setengah akar 3, positif, ya. Itu maksudnya. Oke? Nah, itu maksudnya daripada KW2, ya. Kalau kita lihat di KW3 itu kan sudutnya di atas 180 sampai dengan 270. Ini ada perubahan di sini. Kalau dia sin jadi cos, kalau cos jadi sin, kalau tan jadi kotangen. Baru dilihat, ya. Kalau sin di KW3 adalah negatif. Sini, ya. Cos sinnya negatif, tan positif. Karena di sini yang positif adalah tangennya, ya. Begitu caranya. Jadi sin jadi cos negatif di KW3. Yang positif itu adalah di sini hanya tangen, ya. Tangennya yang positif. Contohnya ini kita buat satu aja contohnya, ya. Berapa nilai cos, ya? Ini 300. Berapa nilai cos 300 derajat? Ini kan harus kita cari dulu, ya. Maka cos ini di KW3 ini sama artinya cos. Kalau KW3 lihat ini si cos, ini gunakan konsepnya, ya. Berarti 270, ya. Oke, sorry, ini 300 ini sudah KW4, ya. Oke, sorry, ini bukan 300 kita buat, ini adalah 240 aja, ya. Karena berada 240 itu berada di antara 180 sampai dengan 270, ya. Oke, berarti kita gunakan nih 270 derajat, ya. Dikurangi dengan berapa supaya 240? Itu dikurangi dengan 30 derajat. Oke, ini saya geser dulu biar kelihatan, ya. Baru lihat ini min. Jadi cos berubah jadi min sin. Sin berapa ini diambil? Ya, 30 derajat. Begitu caranya. Maka berapa hasilnya? Ini kan hasilnya ini kan cos, kalau kita kurangkan kan 240, ya. 270 kurang 30 derajat. Itu nilainya min sin 30. Sin 30 itu adalah setengah, ya. Berarti ini min 1/2 lah jawaban. Oke, begitu caranya, ya. Nah, itu kalau KW2 dan KW3, ya. Kalau KW4 ini sini aja kita buat. Kalau dia KW4, ya, intervalnya itu alfanya berada di atas 270 derajat sampai dengan 360 derajat, ya. Berarti di sini di atas 70. Kita katakan aja di sini, ya. Oke, tapi kita buat dulu konsepnya. Berarti kalau sin, ya, ini terbesarnya kan 360, berarti 360 derajat dikurangi dengan alfa. Sin tetap sin, ya. Sin alfa di sini. Oke? Tapi kalau sin dia di KW4, ya, karena ya KW4 tadi yang positif hanya cos, berarti ini adalah jadi min, gitu, ya.
cos 360 derajat dikurangi alfa, ini juga tetap cos, tapi di sini positif karena di KW4 yang positif adalah cosnya ya. Tan 360 derajat dikurangi alfa, ini jadi min ya, tetap dia tan. Ini konsepnya ya. Jadi tan cos cos sin. Ada bedanya di tandanya ya. Contoh satu aja kita buat ya. Oke, berapa sin? Ya. Katakan 300 derajat. 300 derajat itu kan berada di atas 270, di bawah 360 ya. Berapa nilainya ini? Maka kita cari sin ya. 360 dikurang berapa supaya 300? Berarti 30 derajat ya. Oke, dia konsepnya di sini ini berarti min sin. Min sin alfa, alfanya ya di sini, alfanya kan 30 derajat. Maka min sin 30 itu adalah setengah. Oke, nah itu tujuannya ya. Jadi menentukan nilai daripada sudut ya di antara 90 sampai 180 ya, KW1, KW2, ini KW1 tidak perlu, KW2, KW3, KW4. Oke, karena KW1 sebelumnya sudah kita buat ya, langsung aja pakai tabel. Oke. Nah, itulah materi kita hari ini ya. Anda bahas-bahas soalnya supaya bisa mengingat di mana letak perbedaannya. Jadi kesimpulannya tadi, kalau KW1 yang positif adalah semuanya ya. Kalau KW2 yang positif adalah sinnya. Yang ketiga, KW3 yang positif adalah tangen. KW4 yang positif adalah cosnya. Oke, cara mengingat konsepnya tadi, kalau dia KW2 ya, ini tadi KW4 ya. Ini KW4. Kalau dia KW2 berarti di sana sin tetap dia ya. Kalau KW3 dia sin jadi cos. Baru dilihat di sana positif negatifnya ya. Kalau KW4 ya sama dengan KW2, sin, cos, tan ya. Oke, begitu. Bedanya hanya tandanya. Oke. Terima kasih ya untuk hari ini sudah bergabung. Jangan lupa di like dan di subscribe. Selalu semangat ya. Thank you.